Pentas berbintang, ya teman WA, tempat berkarya, dan menambah wawasan. Yuk kita belajar materi seni budaya kelas 7, bagian seni rupa, semester 1 dan 2, kurikulum 2013, edisi revisi. Jadi pembahasan ini untuk 1 tahun ya. Bagian 1, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tetapi terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari menggambar. Pengertian menggambar yaitu kegiatan mengungkapkan perasaan berupa goresan di atas bidang datar, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu bidang datar, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Contoh dari bidang datar yaitu kertas gambar, kain, tembok, kaca, keramik, kayu, dan lain sebagainya. Contoh dari 2 dimensi yaitu hasil lukisan di kain kanvas. Disebut 2 dimensi karena lukisan tersebut terdiri dari 2 sisi yaitu panjang dan lebar. Sedangkan contoh 3 dimensi yaitu menggambar di lemari. Disebut dengan 3 dimensi karena terdiri dari 3 sisi yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Objek menggambar terdiri dari flora, yaitu tumbuhan, contohnya bunga mawar, pohon mangga, bunga kamboja, bunga kembang sepatu, dan lain sebagainya. Fauna, hewan atau binatang, contohnya ayam, kuda, semut, badak. Alam benda, yaitu benda-benda yang ada di sekitar kita, contohnya buku, gelas, tas, piring, meja, kursi, dan contoh alam benda lainnya. Contoh objek gambar flora, fauna, dan alam benda. Dalam menggambar, kita harus memperhatikan komposisi gambar. Komposisi gambar terdiri dari komposisi simetris dan komposisi asimetris. Komposisi simetris yaitu menunjukkan bahwa objek bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek bagian kiri gambar. Sedangkan komposisi asimetris yaitu menunjukkan bahwa objek bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Contoh komposisi simetris dan asimetris. Mari kita perhatikan gambar komposisi simetris. Pada bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan bagian kiri gambar. Beda dengan komposisi asimetris, pada bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan bagian kiri gambar. Teknik menggambar. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan kita gambar. Dengan kata lain, kita tahu apa objek gambar yang akan kita gambar, apakah flora, fauna, atau alam benda. Kemudian mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh, memberikan dimensi gelap terang baik hitam atau berwarna, yang terakhir memberi kesan untuk latar belakangnya. Alat dan media yang dapat kita gunakan dalam menggambar yaitu pensil, pensil warna, krayon, pulpen, dan kertas gambar. Baiklah, kita masuk ke bagian 2 yaitu menggambar ragam hias. Pengertian ragam hias. Ragam hias adalah karya kerajinan atau seni yang bertujuan untuk menghias sehingga memiliki nilai tambah estetika pada benda tersebut. Estetika di sini artinya adalah nilai keindahan. Dalam menggambar ragam hias terdapat istilah stilasi. Stilasi yaitu menyederhanakan bentuk objek yang menjadi sumbernya dengan pertimbangan keindahan. Ini adalah contoh dari stilasi. Mari kita perhatikan. Faktor yang mempengaruhi ragam hias di Indonesia yaitu lingkungan alam, flora dan fauna, dan budaya masing-masing daerah. Itulah sebabnya di Indonesia terdapat berbagai macam ragam hias. Ada 4 motif yang dapat kita gunakan dalam menggambar ragam hias. Yang pertama ragam hias flora, yaitu yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan.
Kedua, ragam hias fauna, yaitu tentang binatang atau hewan. Yang ketiga, ragam hias geometris, yaitu yang berhubungan dengan bentuk-bentuk geometris. Dan yang terakhir, ragam hias figuratif, yaitu ragam hias berupa gambar manusia. Ini adalah contoh motif ragam hias flora, ragam hias fauna, kemudian ragam hias geometris, dan yang terakhir adalah ragam hias figuratif, yaitu berupa gambar manusia. Selanjutnya kita masuk ke bagian 3, yaitu menerapkan ragam hias pada tekstil. Pada bagian ini, kita akan mempelajari apa itu tekstil, teknik apa saja yang digunakan, jenis dan bahan pewarna, jenis dan sifat tekstil, dan cara menggambar pada bahan tekstil tersebut. Pengertian ragam hias pada tekstil. Ragam hias pada tekstil yaitu suatu kegiatan menghias atau memperindah pada bahan kain. Teknik menggambar ragam hias pada tekstil terdiri dari membatik, menenun, membordir, menyulam, melukis, songket, dan sablon. Jenis dan bahan pewarna. Pewarna terdiri dari pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami diperoleh dari alam berupa ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit kayu, dan kayu. Contohnya, soga dan kesumba. Sedangkan pewarna buatan atau sintetis dibuat dari bahan kimia misalnya neptol dan indigosol. Ini adalah contoh dari pewarna alami, yaitu bunga soga dan bunga kesumba yang diperoleh dari alam, yaitu yang ada di sekitar lingkungan kita. Kemudian, pewarna buatan seperti neptol dan indigosol ini diperoleh dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Jenis dan sifat tekstil. Terdapat beberapa jenis dan sifat tekstil. Yang pertama yaitu katun. Katun memiliki sifat menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Yang kedua adalah wol. Wol memiliki sifat sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas apabila dipanaskan menjadi lebih lunak. Yang ketiga, sutra. Sutra memiliki sifat lembut, licin, berkilap, lentur, dan kuat. Bahan sutra banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan. Yang terakhir adalah tekstil dari bahan polyester dan nilon. Memiliki sifat tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan jika dicuci cepat kering. Berikut adalah beberapa contoh dari bahan tekstil, yaitu katun, wol, sutra, polyester, ataupun nilon. Teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. 1. Siapkan alat dan media gambar. 2. Pakailah peragang kain. Buatlah sketsa ragam hias pada sebuah kain. Yang ketiga, perjelas sketsa dan gunakan pewarna. Pengertian ragam hias pada kayu, yaitu suatu kegiatan menghias atau memperindah pada bahan kayu. Setiap etnis di Indonesia memiliki ragam hias pada kayu seperti pada kursi, tempat tidur, meja, dan benda kayu lainnya. Fungsi ragam hias tidak hanya untuk menambah keindahan atau estetika, tetapi juga memiliki simbol atau makna. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan teknik ukiran atau teknik melukis, atau gabungan dari kedua teknik tersebut. Ini adalah contoh dari teknik ukiran, yaitu menggunakan pahat dan alat pemukul, serta teknik melukis atau teknik menggambar. Terdapat berbagai jenis pahat yang dapat digunakan untuk menggambar ukiran pada bahan kayu. Yang pertama, pahat kuku atau disebut pahat penguku. Yang kedua, pahat lurus atau pahat penyilat. Ketiga, pahat lengkung setengah bulatan atau pahat kol. Dan yang terakhir adalah pahat miring atau disebut dengan pahat pengot. Kemudian pahat lurus atau pahat penyilat, yaitu digunakan untuk mengerjakan bagian-bagian yang lurus atau rata. Pahat ini juga dapat digunakan untuk membuat dasaran dan membuat siku-siku tepi ukiran dengan dasaran.
Pahat lengkung setengah bulatan atau disebut dengan pahat kol, yaitu berbentuk melengkung belahan setengah bulatan, digunakan untuk mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Ini adalah contoh gambar dari pahat kuku atau pahat penguku berbentuk lengkung seperti kuku manusia. Gunanya yaitu untuk mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar, membentuk cembung, cekung, ikal, dan pecahan aris maupun pecahan cawan. Yang terakhir adalah pahat miring atau pahat pengot, yaitu berbentuk miring meruncing dan tajam sebelah. Digunakan untuk membersihkan sudut sela-sela ukiran dan meraut bagian-bagian yang diperlukan pada ukiran kayu tersebut. Jenis palu atau pemukul yang dapat digunakan dalam teknik ukiran yaitu 1. Palu besi, 2. Palu kayu, 3. Palu batu. Langkah-langkah mengukir pada bahan kayu. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan menggambar ragam hias ukiran. Yang kedua, memilih bentuk ragam hias sesuai objek berkarya. Yang ketiga, membuat sketsa ragam hias pada bahan kayu, dan yang terakhir memberikan warna pada hasil gambar. Langkah-langkah melukis ragam hias pada bahan kayu yaitu pertama menyiapkan bahan dan alat melukis seperti cat akrilik atau cat tembok, kuas, dan palet. Yang kedua menyiapkan bahan kayu seperti papan, triplek, atau bahan kayu lainnya. Yang ketiga membuat gambar rancangan pada permukaan bahan kayu. Yang keempat, menerapkan cat untuk menyelesaikan gambar ragam hias. Dan yang terakhir yaitu memberikan lapisan pernis atau cat transparan pada permukaan kayu. Demikianlah pembelajaran kita bagian seni rupa kelas 7. Mari kita pelajari berulang-ulang supaya pelajaran seni rupa kita semakin keren.